Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan asal-usul barang-barang di sekitar Anda? Sepeda, sofa di ruang keluarga, mainan anak-anak, bahkan mobil yang Anda kendarai, kemungkinan besar telah melintasi samudera di atas sebuah kapal. Dan kapal-kapal itu, sama seperti sebagian besar barang yang dibawanya, sangat mungkin dibuat di Tiongkok. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa Tiongkok menjadi raksasa tak terbantahkan dalam industri ini, sementara negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, tertinggal jauh di belakang? Kisah dominasi ini bukan sekadar cerita ekonomi, melainkan juga cerminan pergeseran kekuatan dunia yang mendalam. Bayangkan sebuah kekuatan yang begitu dominan, hingga mampu mendikte bagaimana dunia berdagang. Itulah posisi Tiongkok saat ini. Tiongkok bukan hanya negara pembuat kapal terbesar di dunia. Mereka adalah arsitek dari seluruh ekosistem maritim. Mereka memiliki sumber daya baja, aluminium, suku cadang, komponen, hingga jalur perakitan akhir. Infrastruktur ini, yang dibangun dengan sangat cermat, adalah kunci dominasi mereka. Sekitar 34% dari semua kapal yang saat ini berlayar di lautan dibuat di Tiongkok. Angka ini luar biasa, tetapi yang lebih mencengangkan adalah proyeksi masa depan. Sekitar 57,1% kapal yang sedang dalam tahap konstruksi di seluruh dunia berada di galangan kapal Tiongkok. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Pada tahun 1999, pangsa Tiongkok dalam produksi kapal dunia kurang dari 5%. Namun, berkat strategi yang matang dan fokus pemerintah, angka itu meroket hingga lebih dari 50% pada tahun 2023. Namun, dominasi mereka tidak berhenti di situ. Tiongkok juga menguasai produksi kontainer pengiriman. Hari ini, 95% produksi kontainer di dunia dimiliki dan dioperasikan oleh Tiongkok. Fakta ini sungguh mencengangkan. Sebuah galangan kapal tunggal di Tiongkok kini memproduksi lebih banyak kapal setiap tahunnya daripada gabungan seluruh galangan kapal di Amerika Serikat. Ini adalah ironi sejarah, mengingat Amerika Serikat dulunya adalah pemimpin dalam bisnis ini. Kekuatan Tiongkok dalam sektor ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat strategis, dan para pemimpin dunia mulai menyadari resiko yang terkandung di dalamnya. Melihat fenomena ini, tidak heran jika muncul suara-suara yang menyerukan kebangkitan industri perkapalan di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan perdagangan agresifnya, memiliki visi yang jelas, mengembalikan kejayaan industri perkapalan Amerika, baik komersial maupun militer. Langkah-langkah yang diusulkannya, seperti penerapan tarif baru, adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatur ulang hubungan dengan Tiongkok. Pertanyaannya, apakah mimpi ini realistis? Bisakah Amerika, yang telah lama mengalihkan fokusnya dari manufaktur berat, benar-benar bersaing dengan raksasa Tiongkok? Obsesi Amerika terhadap isu ini tidaklah baru. Dulu, Amerika Serikat adalah kekuatan dominan dalam pembuatan kapal. Puncak kejayaannya terjadi selama Perang Dunia II, saat mereka membangun ribuan kapal yang dikenal sebagai kapal kebebasan. Kapal-kapal ini memainkan peran krusial dalam menjaga rantai pasokan sekutu dan menjadi pilar penting dalam pertempuran melawan Jerman Nazi. Kesuksesan ini menciptakan kapasitas pembuatan kapal yang sangat besar di Amerika. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Setelah Perang Dunia II, industri perkapalan Amerika mulai merosot. Pada tahun 1970, Jepang mengambil alih kepemimpinan. Korea Selatan menyusul di tahun 80, dan pada awal 2000, Tiongkok bergabung dalam persaingan. Hari ini, ketiga negara Asia ini praktis menguasai segalanya. Kebangkitan Tiongkok tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi pemerintah yang terencana dengan baik. Pada tahun 2001, Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, yang memicu pertumbuhan ekonomi masif dan meningkatkan permintaan akan kapal. Dalam rencana 5 tahun ke-10, Beijing secara eksplisit menetapkan visi untuk mengembangkan pelabuhan dan industri perkapalan. Visi ini menjadi fondasi yang menggerakkan sektor manufaktur dan tenaga kerja untuk bersatu, menciptakan industri perkapalan yang kompetitif secara dunia. Keberhasilan Tiongkok didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, mereka sudah sangat mahir dalam manufaktur berat,
seperti produksi baja dan aluminium, yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan kapal. Kedua, Tiongkok memiliki ekonomi domestik yang kuat dan berorientasi ekspor, yang secara alami menciptakan permintaan internal. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, mereka memiliki tenaga kerja yang sangat terampil, terdidik, dan relatif murah dalam jumlah besar. Tenaga kerja inilah yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan kapal-kapal canggih. Pemerintah Tiongkok lantas mendukung industri ini dengan menjadikannya sektor strategis, memberikan dorongan awal yang kemudian menciptakan siklus penguatan. Semakin banyak kapal yang diproduksi, semakin murah biaya produksinya. Ini berbanding terbalik dengan kondisi di Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, Amerika telah mengekspor pekerjaan manufakturnya dan beralih menjadi ekonomi berbasis jasa. Saat ini, manufaktur hanya menyumbang sekitar 8% dari total lapangan kerja di Amerika. Perbedaan ini tercermin dari harga. Sebuah kapal kontainer buatan Tiongkok dapat dijual sekitar 887,6 miliar rupiah, sementara kapal serupa buatan Amerika diperkirakan menelan biaya hingga 5,32 triliun rupiah. Perbedaan harga yang tajam ini menjelaskan kesenjangan produksi yang masif. Antara tahun 2020 dan 2022, Tiongkok menerima pesanan untuk lebih dari 4.000 kapal. Ini dapat sangat luas, mulai dari kenaikan biaya barang-barang Amerika, peningkatan tarif angkutan dan inflasi, hingga pengalihan rute perdagangan dari pelabuhan-pelabuhan Amerika. Kapal-kapal bisa saja menghindari Amerika, mengubah rute mereka, dan distribusi barang akan beralih ke jalur darat atau kereta api. Visi Trump adalah America First, sebuah pendekatan yang cenderung berjalan sendiri. Namun, membangun industri dari nol ke level yang mampu memproduksi kapal kontainer atau kapal pesiar yang canggih adalah lompatan yang sangat besar. Mungkin, strategi yang lebih cerdas adalah berfokus pada bagian tertentu dari rantai pasokan yang realistis untuk dikuasai oleh manufaktur Amerika, dan kemudian didukung oleh pemerintah. Amerika Serikat memiliki sekutu kuat dengan kapasitas besar dalam industri ini, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Namun, keinginan untuk mendominasi kembali industri perkapalan tidak hanya didasari oleh motif ekonomi, melainkan juga kekhawatiran politik yang lebih besar. Kisah dominasi industri perkapalan Tiongkok bukan hanya tentang angka dan ekonomi. Ini adalah kisah tentang politik. Bagi Amerika Serikat, memiliki keunggulan maritim adalah sumber daya strategis keamanan nasional yang sangat penting. Meskipun demikian, ada baiknya kita realistis. Sulit membayangkan pembangunan besar-besaran galangan kapal di Amerika Serikat. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah begitu dominan dan efisien dalam bisnis ini, sehingga sulit untuk membayangkan keadaan akan kembali seperti dulu. Jadi, apakah Amerika hanya bisa pasrah? Ataukah Amerika perlu mencari cara baru untuk bersaing, berinovasi, dan bahkan berkolaborasi? Dalam dunia yang semakin saling terhubung, ketergantungan adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi kerentanan strategis, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk membangun kemitraan yang lebih kuat. Amerika tidak bisa terus-menerus melihat ke belakang dan meratapi masa lalu. Saatnya untuk menatap ke depan dan bertanya, bagaimana mereka akan mengatasi masa depan yang sulit ini.